Jujur saja kalau berdiri di tengah-tengah itu, namanya berdiri di tengah-tengah itu, seperti garda teratai ini berdiri di tengah-tengah, berarti yang dari 17 juga berhenti, dari 16 juga berhenti. Itu namanya tengah-tengah. Semua mundur. Lah kok bisa begitu? Lah iya. Namanya semua mundur itu kan ada 16 juga ada tokohnya, 17 ada tokohnya. Untuk mencari solusi, yang penting semuanya sudah mundur, bahasanya begitu kan. Kalau tengah-tengah loh ya, kalau tengah-tengah. Lepas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua dalam keadaan pikirannya jernih. Tidak dicampurin dengan hawa nafsu. Tidak dicampurin dengan sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, memang kalau kita melihat medsos sangat luar biasa. Dan ada yang menanggapi tentang medsos ini langsung diambil, langsung dicerna, langsung menyimpulkan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku semuanya, ada juga yang menanggapi apa sih sebenarnya menyawiji itu. Ada yang menanggapi nyawiji itu ya harus salah satu harus legowo, salah satu harus mengundurkan diri, kan begitu. Dan itu bilang katanya di tengah-tengah. Saudara-saudara semuanya, tidak semudah seperti itu. Sekarang ini lagi digencarkan, bahasanya sudah kita tidak memakai nyawiji, tapi di lapangan selalu dipakai nyawiji. Ini orang yang memang tidak memahami tentang hal ini, tidak pernah mengetahui tentang lapangannya bagaimana, tapi sudah langsung menyimpulkan untuk dirinya sendiri. Karena ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara juga. Apakah kesimpulan tentang salah satu harus mundur, apakah itu juga salah? Oh ya, tidak juga. Karena itu pendapat orang lain, kan begitu kan. Tapi kalau pendapatnya seperti itu namanya bukan tengah-tengah. Walaupun mengatasnamakan tengah-tengah. Lah metodenya seperti apa tentang bersatu untuk guyub rukun ini? Metode untuk bersatu untuk guyub rukun itu satu, diri ini. Metodenya yang punya diri ini. Ini secara lahiriah dulu. Lahiriah tentang diri kita sendiri. Yang penting itu kan manusia ini yang hidup di dunia ini dibangkitkan oleh yang kuasa, nama yang kuasa. Kebetulan kita menjadi seorang warga persaudaraan Setiahati Teratai. Itu seharusnya belajar tentang diri. Kemudian belajar tentang kehidupan. Hakikatnya orang yang hidup itu harus bersatu. Hakikat orang yang hidup itu harus menjalin hubungan sesama manusia untuk mengedepankan guyub rukun itu tadi. Maka alhamdulillah ada wacana dari Garda Teratai ini untuk merukunkan kedua belah pihak. Dan saya alhamdulillah menelusuri, masuk ke sana apa yang dimaksudkan oleh Garda Teratai itu. Alhamdulillah saya paham. Maka Garda Teratai dalam langkahnya menemui kedua belah pihak. Menemui kedua belah pihak,
untuk diajak urun rembuknya, kan begitu. Nah, karena yang ada di Madiun ditemuin susah. Padahal yang mau nemuin ya orang-orang Madiun juga di situ. Susah dari kalangan mereka itu sendiri. Jadi yang ingin bertemu pemimpin yang di Madiun itu juga orang dalamnya orang Madiun itu sendiri. Tapi tidak bisa ketemu. Kemudian kita musyawarah lagi. Oke. Maukah kamu menemuin saudara Kang Mas Taufik? Kalau niatmu itu memang baik. Dan alhamdulillah saran saya di oke, kita ketemu. Dan alhamdulillah saya sudah ada di Jakarta sana, kemudian yang dari Madiun dan tokoh-tokoh dari Jawa Tengah langsung ke Jakarta untuk menemuin saudara Kang Mas Taufik. Kang Mas Taufik ini lebih elegan, lebih humanis. Ada orang yang menemuin dari manapun juga ditemuin. Karena memang tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya. Tidak ada kekhawatiran tentang kekuasaan dan lain sebagainya. Memang dari awal Mas Taufik ini tidak mau jadi ketua umum tuh. Nah, maka ada tamu, ya dihormati, ya disapa, dipersilahkan, dan dijamu sebagaimana tamu-tamu yang lain. Alhamdulillah. Bisa diskusi, bisa ya bermacam-macam lah dalam acara Guyub Rukun ini. Garda Ternate menawarkan, ayo tinggalkan semuanya. Tinggalkan masalah hukum nyata, tinggal masalah macam-macam yang membuat satu masalah itu. Apa yang ditawarkan oleh Garda Ternate? Bersatu untuk Guyub Rukun. Ini Garda Ternate yang diwakili oleh Mas Sony Tulung. Nah, Ketua Umum Kang Mas Taufik dari awal sejak tahun 2016 itu memang yang dibicarakan hanya bersatu Guyub Rukun. Ya, Mas Taufik mendukung gerakan itu, gerakan Ketua Umum itu gerakan untuk bersatu dan Guyub Rukun itu. Nah, timbullah fitnah yang sangat luar biasa yang dilancarkan oleh kelompoknya Mas Murjoko ini. Ada di dalam humasnya juga mengatakan tidak mau nyawiji dengan kelompok Taufik dan lain sebagainya, kan diomongkan itu. Ini sudah satu kegelisahan sebenarnya, satu kegelisahan harus berbuat seperti itu, harus menyiarkan seperti itu, walaupun yang disiarkan salah. Karena sesuatu kegelisahan itu ada, ya, kegelisahan itu ada. Terus berjalan terus, Garda Ternate tidak pernah berhenti karena memang ada misi untuk merukunkan kedua belah pihak ini. Dan kebetulan yang mau merukunkan itu, yang Garda Ternate itu justru datang dari kelompoknya Mas Murjoko sendiri gitu. Mas Sony Tulung itu kan P17. Mas Pras, Mas Emre, semua kan P17. Tapi P17 yang lurus. Artinya masih mengacu ke dalam ajaran setia hati, ya. Nah, walaupun sekarang ini diolah oleh orang, ada katanya hitamkan, kan di media kan biasa itu, hitamkan Madiun tanggal 1 Juni, hitamkan. Loh, yang memerintahkan hitamkan itu siapa? Kan nggak pernah itu memerintahkan menghitamkan dari Garda Ternate itu, nggak pernah. Bahkan Garda Ternate itu sudah harus memakai kaos Garda Ternate, harus pakai Garda Ternate, bukan untuk menghitamkan Madiun. Tapi ada juga tokoh yang langsung percaya seperti itu, langsung membuat pendapatnya masing-masing. Jujur ya, kalau namanya tengah-tengah itu, kita nggak usah perlu membicarakan metodenya dulu, jangan membicarakan bagaimana solusi yang itu, bukan itu. Bersatu dulu. Nanti masih ada yang bersatu yang bagaimana, kan begitu. Lah sudah dikasih ilmu setia hati kok bingung. Jujur saja kalau berdiri di tengah-tengah itu, namanya berdiri di tengah-tengah itu, seperti Garda Ternate ini berdiri di tengah-tengah,
berarti yang dari 17 juga berhenti, dari 16 juga berhenti. Itu namanya tengah-tengah. Semua mundur. Lah kok bisa begitu? Lah iya. Namanya semua mundur itu kan ada 16 juga ada tokohnya, 17 ada tokohnya. Untuk mencari solusi, yang penting semuanya sudah mundur, bahasanya begitu kan. Kalau tengah-tengah loh ya, kalau tengah-tengah, lepas dari segala sesuatunya untuk masalah hukum lah apa itu. Ini namanya bicara tengah-tengah. Tapi kalau bicara tengah-tengah kok langsung berbicara salah satunya harus mundur untuk bergabung jadi satu, itu namanya bukan tengah-tengah. Paham? Nah, kemudian di dalam tokoh 17 dan 16 ini juga banyak orang yang cerdas. Banyak orang sesepuh-sepuhnya, banyak orang yang masih berpatokan kepada ajaran. Ya nanti akan dibicarakan metodenya bagaimana, itu kan dibicarakan gitu, dibicarakan di situ, bukan langsung seperti media-media langsung ini kalau mau kembali ya silakan minta maaf. Minta maaf, ini bagaimana mencari solusi? Wong semua salah. Warga persaudaraan setia hati teratai ini seluruh dunia salah di dalam dirinya. Tidak ada yang baik. Ayo, siapa yang mengatakan paling benar? Tidak ada. Contoh begini. Kalau dulu kita pergi kemana-mana lah, ke daerah mana-mana ada gambar tugu logo persaudaraan setia hati teratai. Wah, langsung dalam hati kita bicara, oh ini ada saudara saya nih. Oke, berhenti gitu, langsung ini siapa yang masang dan sebagainya, kita berbicara. Oh ini mas. Nah, kita mampir di situ. Alhamdulillah, salam-salaman, rangkul-rangkulan, bahkan menyediakan kopi, menyediakan minum, menyediakan makan, bahkan menawarkan untuk tidur, untuk istirahat di situ. Dulu. Tapi sekarang, ayo kita untuk ngetes diri kita sendiri-sendiri. Baik 16 maupun 17. Kita ngetes dirinya. Kalau sekarang kita melihat gambar logo di tugu-tugu di satu daerah, itu dalam hati kita begini, ini 17 atau 16. Nah, inilah kerusakan, bukti kerusakan hati seluruh warga di dunia, warga persaudaraan setia hati teratai. Ya, jadi jangan mencoba untuk menjelaskan hal-hal yang tidak paham. Wow, bersatu itu harus salah satu mundur, bergabung menjadi satu. Itu bukan di tengah-tengah. Itu berarti masih mengandung salah satu pihak, memihak salah satu, itu namanya. Ya, begitu saudara-saudara semuanya. Jadi kita harus paham, semuanya harus paham bagaimana kita ini sebagai makhluk hidup dan kebetulan hidup di negara Republik Indonesia satu, harus bersatu, guyup, rukun. Yang menolak itu urusan mereka, karena mereka termasuk orang-orang yang berani untuk melanggar pepacuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.